tohawi@gmail.com. Dan beliau pernah berkuliah di Islamic Banking Universitas Irbid, Jordan pada tahun 2015 sampai dengan 2020. Dan juga pernah menempuh pendidikan di Islamic Banking di Amman, Jordan pada tahun 2011 sampai dengan 2013. Dan juga jurisprudence 2 semester di Al-Azhar Universitas Kairo pada tahun 2009 sampai dengan 2010. Dan juga di Al-Azhar Universitas Kairo juga pada tahun 2005 sampai dengan 2009. Dan untuk pendidikannya pada tahun 1999 sampai dengan 2000 di Education Free Radiatul Ulum Boarding School. Dan mungkin saya sampaikan dan kita langsung masuk ke acara inti kita pada hari ini, yaitu penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Ria Agustina yang bertemakan konsep zakat investasi dan bagaimana hukumnya dalam Islam. Baiklah, langsung saja saya berikan waktu dan tempat kepada Ibu Ria Agustina untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Ada nggak yang di sana sedang malam? Enggak ya, semua pagi ya. Oke. Terima kasih ya kepada saudara moderator. Walaupun dengan keterbatasan sinyal, beliau berusaha ya untuk tetap optimal. Kita itu aplaus dulu untuk saudara moderator Arif Jamisar ya. Iya. Oke. Terima kasih Mas Arif. Oke. Saya ingin menyapa dulu program yang diadakan oleh Pak Keis ini ya. Luar biasa. Aplaus untuk Pak Keis. Kami sangat bangga terhadap kiprah Pak Keis selama ini. Dan semoga sesi ini pun bisa memberi manfaat, menambah khazanah keilmuan kita. Karena memang sudah menjadi tugas kita sebagai agen ekonomi syariah, mengkaji secara mendetail apa itu keuangan syariah, apa itu lembaga syariah, dan apa itu keuangan sosial syariah. Nah, kali ini mungkin kita kebagiannya mengkaji tentang zakat investasi ya. Ibu izin share screen dulu sebentar. Sebentar, kita share screen. Oke. Masuk nggak? Masuk, Bu. Sudah ada tampil di layar. Nampak nggak? Tampak, Bu. Oke. Di sini Ibu mencoba mengupas tentang zakat dari investasi. Artinya ketika orang berinvestasi zakatnya berapa versus investasi dari zakat. Ada yang bisa bedain zakat dari investasi dengan investasi dari zakat? Coba ada yang mungkin bisa membantu untuk menghangatkan awal. Zakat dari Setiap Ibu minta tolong bantuan, Ibu akan bagi-bagi THR pulsa. Jadi nanti yang bisa memuaskan jawabannya buat Ibu, Ibu akan transferin pulsa atau transferin cash. Saya Bu. Boleh, Oke, Bu? silakan. Langsung aja. Saya Bu. Ya, silakan. Siapa tadi yang mempersilahkan diri? Tolong dijelaskan secara sederhana zakat dari investasi dengan investasi dari zakat. Apa bedanya? Ya, Dimas, silakan Dimas. Dipersilakan. Mana Dimas? Kamu masih mute Dimas di sini. Coba mute dulu.
Bentar Bu ya. Apa tuh? Ayo yang lain sambil nunggu Dimas. Ada yang mau mencoba menjelaskan singkat beda zakat dari investasi dengan investasi dari zakat? Saya Bu mau mencoba. Tentang satu tema aja kurang menarik. Kita akan nanti lebih hangat lagi kalau kita membincang dua sisi ini. Saya Bu, coba Bu untuk. Ya silakan yang mau coba jawab. Oke, saya Bu Habibie Bu. Browsing. Zakat Ya, dari. dapat jawabannya. Oke. Silakan Habibie. Zakat dari investasi itu maksudnya itu ketika kita berinvestasi itu ada zakat yang harus kita keluarkan. Sementara investasi dari zakat itu adalah bentuk zakat tapi diinvestasikan, itu bisa menjadi dapat dikatakan zakat produktif. Misal membangun suatu program misalnya santripreneur. Santripreneur itu adalah mengajak para mustahik untuk disekolahkan sehingga nantinya dapat menjadi ladang investasi berjangka agar dari mustahik dapat menjadi muzaki. Tamam, cukup menarik dan cukup berhak untuk mendapatkan THR Pulsa. Oke, nanti kita kontak-kontakan ya Habibie. Oke, siap Bu, makasih Bu. Oke, stay tune ya, Ibu akan terus di tengah sela-sela nanti Ibu akan juga kasih lagi. Sekarang kita lanjut dulu ke tema kita. Terima kasih Habibie ya sudah memberi sedikit gambaran terhadap perbedaan dua sisi ini, dan mungkin teman-teman yang lain sekarang kita udah nggak jumut lagi ya, udah nggak jenuh lagi membincang tentang zakat gitu. Kalau dulu zakat itu seperti semacam macan yang tertidur atau katakanlah mati suri, sekarang dia akan menggaung. Bahkan ring 1 wakil presiden aja sudah mulai melirik Islamic Social Finance gitu. Jadi sudah mulai melirik bagaimana Ziswaf dan konco-konconya. Jadi kita optimis bahwa apa yang kita pelajari sekarang ini akan sangat berguna dan bermanfaat buat kita ke depan nanti. Terkhusus kita, insya Allah anak-anak yang ada di sini semua adalah mereka yang concern pada ekonomi syariah ya, yang memang kita sudah mendaulat diri kita untuk menjadi agent ekonomi syariah. Oke, sekarang Ibu mau langsung masuk ke materi. Ibu pengennya materinya tuh nggak usah lama-lama, kita maunya banyak lebih ke diskusi. Jadi Ibu coba mempersingkat sedemikian rupa, tapi sebelumnya Ibu mohon maaf, nanti mungkin presentasinya PPT-nya akan lebih banyak bahasa Arab dibanding bahasa Indonesia. Sorry ya, mohon maaf. Tapi nanti Ibu akan menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Jangan khawatir. Oke, sekarang kita bahas poin pertama, yaitu zakat investasi. Kalau dalam fikih Islamnya itu lebih dikenal dengan zakat al-mustaghilat. Zakat mustaghilat ya, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa poin. Poinnya itu mulai dari definisi zakat investasi itu sendiri, kemudian sejarah dan asumsi kontemporer terhadap zakat investasi ini. Mereka berasumsi bahwa zakat investasi ini tuh sesuatu yang nazilatul haditha atau sesuatu yang baru muncul gitu ya, kurang lebih seperti zakat profesi dan lain-lainnya gitu. Jadi mereka beranggapan seperti itu. Let's see apakah itu benar anggapan itu atau itu hanya semacam tameng untuk apologize biar tidak wajib zakat gitu. Kemudian kita akan membahas juga secara universal tapi singkat itu hukum zakat investasi dan teknis pelaksanaannya seperti apa. Oke, are you ready? Everybody? Oke, lanjut ya ke slide selanjutnya. Sekarang Ibu kayaknya nggak perlu jelasin panjang lebar apa itu definisinya. Saya rasa tadi sudah sangat jelas ya. Investasi itu adalah ketika kita mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan sejumlah uang pada sesuatu yang pada barang atau pada apapun aset, baik itu aset yang bisa disentuh ataupun aset yang tidak bisa disentuh seperti hak cipta dan lain sebagainya, yang harapannya itu nanti akan mendapatkan keuntungan finansial gitu. Jadi aset ini bisa berupa obligasi, bisa berupa saham. Jadi ketika orang bilang zakat investasi itu tidak melulu hanya saham, bisa juga properti, bisa juga mobil yang disewakan, rumah yang disewakan, kos-kosan dan lain sebagainya. Oke, sudah ya, jelas ya, jelas. Ibu rasa jelas, cukup jelas. Dan ini yang mau berkomentar boleh ya, open mic. Ibu nggak melarang siapapun yang ingin open mic. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya.
Jadi tadi bahwa zakat investasi ini tidak melulu hanya investasi saham atau investasi obligasi atau barang-barang yang mewah-mewah, tapi juga termasuk di dalamnya investasi dalam bentuk tadi pendidikan yang sudah dijelaskan oleh Habibi tadi, atau investasi dalam bentuk hak cipta atau hak kekayaan ilmiah gitu. Jadi hak cipta, misalkan ibu punya buku atau teman-teman punya buku, kemudian bukunya itu ternyata laku keras dan akhirnya menghasilkan, dan hasilnya itu sampai nisab, maka itu diwajibin zakat. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya, mulai ya, mohon maaf mulai agak pusing sedikit. Al-mustaghilat. Nah, jadi kalau tadi kita berbicara tentang investasi versi Indonesianya, kalau dalam bahasa fikihnya nama mustaghilat. Sama artinya adalah kulu aslin, segala bentuk aset, baik itu asetnya itu tetap ataupun asetnya yang bisa dipindah-pindahin gitu. Misalnya kayak mobil kan bisa jalan gitu, bisa diangkut gitu. Kalau yang sabit misalkan tanah misalkan atau gedung gitu. Kemudian ghairu mu'addalit tijarah, tapi dia tidak tujuannya itu bukan untuk dijual beli, tapi tujuannya adalah untuk yadur dakhalan, untuk mendapatkan hasil atau profit gitu. Nah, di mana nanti profit ini ya tajaddad, ada pembaharuan terus-terusan ada muncul, berkembang gitu. Matazulu aini bistihlaki tadriji. Tapi aslinya asetnya tadi itu nilainya lama kelamaan akan menyusut. Nah, yang seperti inilah yang dinamakan mustaghilat. Maka tadi dalam fikih Islam itu juga dituliskan berbagai macam apa saja sih mustaghilat itu, mulai dari aqarat mu'jirah. Aqarat mu'jirah itu tadi yang seperti Ibu katakan, misalkan gedung yang disewakan, atau sayarat lati istakhdam li ta'jir, atau mobil yang memang direntalkan gitu. Atau ta'irat, atau sekarang banyak ya para miliarder yang memiliki kapal terbang, memiliki cruise, memiliki kapal laut yang disewakan dan di lain sebagainya. Kemudian hayawan mutakhizul nasal, ada juga hewan gitu. Memang di dalam Islam ada zakat hewan, tapi ada hewan-hewan lain atau bahkan hewan yang sudah ada zakatnya juga dikembangbiakan atau diinvestasikan dengan tujuan untuk mendapatkan profit, bukan untuk dijual belikan. Bukan untuk dijual belikan atau diternak hewannya. Misalkan ibu menternak sapi, tapi bukan untuk jual beli sapi, tapi untuk mendapatkan ghilahnya atau profitnya, semacam apa ya, misalnya susunya, kemudian kalau domba misalkan bulunya, atau misalkan kalau apa namanya, lebah misalkan itu madunya dan lain sebagainya. Nah, yang seperti ini. Jadi ada juga rokik, bahkan rokik itu hamba sahaya, yang itu tujuannya untuk biar kita, banyak orang kaya di zaman dahulu kala itu mereka beli budak itu untuk apa? Untuk biar nanti si budak ini diperkerjakan sama dia gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti hasil dari pekerjaan si budak ini itu akan menjadi income buat si pemilik budak itu. Jadi banyak hal, bahkan ada sampai 8 poin di sini, ada alat yang untuk misalkan ibu punya mesin atau punya pabrik untuk mencetak sesuatu. Nah, alatnya ini nggak diperjualbelikan, tapi hasil dari alat ini yang nanti menjadikan income dan lain sebagainya. Ya, Ibu rasa ini sudah cukup kita ke selanjutnya. Nah, disinilah muncul bahwa ketika muncul fenomena zakat mustaghilat ini, sebagian ulama ya, bukan ulama aja sih, kaum kontemporer itu mendakwahkan atau berasumsi bahwa zakat mustaghilat ini tuh nazilatul hadis, seperti yang Ibu tadi bilang gitu. Kayak dia tuh case baru, sesuatu yang baru muncul gitu, sehingga masih debatable lah gitu katanya. Nah, ternyata asumsi ini tuh disangkal oleh ulama fuqaha al-qudam. Jadi oleh ulama terdahulu itu disangkal gitu. Kenapa bisa disangkal? Karena ternyata kata-kata mustaghilat di sini itu sudah muncul beberapa kurun masanya gitu, mulai dari zaman fuqaha bahkan gitu. Mari kita lihat siapa saja yang pernah menggunakan kata-kata al-ghillah. Pertama, misalkan istimal hazil lafzul qadim, digunakan kata ghillah di sini saat pada hadis Ahmad an Aisyah. Bahkan Aisyah, kalian tahu Aisyah, bahkan pada zaman Rasulullah kata-kata ini sudah digunakan gitu. Jadi sudah digunakan yang maksudnya adalah ya kita tahu sendiri ya bahwa budak dan hamba sahaya itu adanya ya di zaman Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Jadi
kalau misalnya tadi dikatakan salah satu dari komponen investasi itu adalah memiliki budak, ya budak ini juga udah ada gitu. Maka zakat mustaqilat ini bukan sesuatu yang baru gitu. Kemudian ada juga dalam kitab Tobari juga sama disebutkan, Ibu kayaknya nggak perlu baca satu persatu ya. Nanti Ibu akan share ini atau nanti sometime kalau Ibu punya waktu Ibu akan ahli bahasa sehingga nanti kita bisa mengambil manfaat lebih banyak lagi di sini. Ibnu Jauzi juga pernah menyebutkan dalam suatu kesempatan beliau menyebutkan bahwasanya anak amil mustaqilat di Baghdad. Jadi beliau pernah melakukan investasi di Baghdad saat itu dan sebagainya. Nawawi juga, Ibnu Najim juga, kemudian Ibnu Hajar juga. Kemudian banyak sahabat-sahabat bahkan ulama-ulama fuqaha Syafi'i yang menggunakan kata-kata mustaqilat. Artinya zakat mustaqilat atau zakat investasi ini bukan sesuatu yang baru. Jadi dengan adanya rentetan sejarah yang mengupas tentang kata-kata ini digunakan pada zaman fuqaha, pada zaman sahabat, itu menafikan bahwa mustaqilat itu sesuatu yang baru, itu bukan. Sekarang kita udah kejawab ya, satu. Tadi kita ada 3 poin. Poin pertama itu definisi. Poin kedua itu tadi sebentar ya, sebentar. Ibu izin sebentar. Aduh, mohon maaf ya, ada gangguan sedikit. Oke, kita lanjut ya. Jadi istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama terdahulu ini, fuqaha terdahulu ini menunjukkan bahwa kalimat mustaqilat itu bukan sesuatu yang baru. Bahkan dia sudah diketahui sejak beberapa kurun yang lalu. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya apa saja sih anwa mustaqilat? Apa saja sih jenis-jenis dari zakat jenis-jenis dari investasi. Tadi kan kita sudah banyak ya bahas mulai dari gedung dan lain sebagainya. Nah, di sini dia lebih kepada dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan jenisnya. Pertama, aset yang sifatnya itu menetap seperti gedung, tanah, atau pabrik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua mankul, sesuatu yang bisa diangkat, yang dibawa-bawa, yang bisa berpindah-pindah seperti misalkan mobil, kemudian alat masak dan lain sebagainya, atau alat untuk bercocok tanam dan lain sebagainya. Atau yang ketiga al-maknawi. Jadi mustaqilat investasi dalam bentuk yang sifatnya itu secara maknawi, seperti misalkan ismu tijari. Ismu tijari itu brand baju misalkan Zara, Mango. Ini kan brand ini kalau dijual atau dipranciskan gitu, itu akan besar omsetnya. Maka yang seperti ini tuh wajib zakat nggak ya? Nah, kayak gitu. Kemudian bara'atul ikhtira atau penemuan-penemuan baru atau hak cipta dan lain sebagainya. Atau yang keempat kainatul hayya atau hewan yang hidup gitu. Barang-barang yang hidup gitu, misalnya seperti hewan dan lain sebagainya. Tadi udah kita bahas ya satu persatu sampai 8 contoh. Nah, 8 contoh ini dikategorikan menjadi 4 kategori. Pertama as-sabita, kedua al-manqula, ketiga maknawi, keempat kainatul hayya. Nah, nanti ada poin-poin yang kalian agak kurang jelas atau mungkin pengen minta didetailkan lagi, boleh di screenshot. Nanti kita bahas, oke? Oke, selanjutnya. Khasais, apa sih karakteristik dari investasi dalam syariat itu? Pertama, karakteristiknya la yustahlak min maratin wahidah. Tidak habis dalam satu kali pemakaian. Jadi kalau misalnya ada gedung itu diinvestasikan, kemudian satu kali diinvestasikan membuahkan kemudian langsung habis, berarti dia bukan investasi. Oke? Nah, yang kedua, qabilatul ta'jir. Bisa ditakjir, bisa disewakan. Jadi nggak cuma dijual belikan tapi juga bisa disewakan. Kemudian yuqabil fi tadwal ghair sabita inda ahlul muhasabah. Jadi dia bisa artinya itu tadi secara aset dia ada atau secara maknawi aja gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa dipegang dia abstrak, tapi dia memiliki nilai gitu. Secara arti, secara esensi dia memiliki nilai, tapi dia tidak punya aset dalam aset yang bisa disentuh gitu. Kemudian laisa ma'rudatul bai, dan tidak tujuannya untuk
Jadi kalau salah satu dari kriteria ini ternyata tidak terpenuhi, maka dia nggak wajib zakat investasi. Dia bukan termasuk dari kategori zakat investasi. Kemudian yang keenam, zatul ghillah dauriyah. Dia memiliki nilai atau profit yang dauriyah. Sifatnya itu berulang. Bisa bulan ini ngeluarin profit, bulan depan keluar profit lagi dan lain sebagainya. Bukan cuma sekali. Kemudian ada juga yang menambahkan lahu qimatan wa ahamiyatan fil masyru'. Dan dia memiliki nilai yang tinggi atau ada urgensitasnya di dalam sebuah proyek gitu. Jadi tidak hanya dia tidak termakan oleh waktu atau sekali pakai, tidak juga dia hanya memiliki makna apa ya, tidak dijual belikan, juga tidak hanya dia kriterianya hanya bisa disewakan, tapi juga harus memiliki nilai dan urgensitas dalam sebuah proyek. Itu baru yang dinamakan investasi di dalam syariah, yaitu al-mustaqillah. Nah, sekarang kalau kita membincang tentang investasi ya, kalau kita ada apa Helen? Halo Helen? Oke, sepertinya hanya gangguan. Lanjut ya. Adapun coba host, mungkin Helen sepertinya nggak ngeh nih kalau dia nggak mute. Bisa di unmute nggak Helen? Oke. Kemudian tausif fiqhil mustaqilat. Apa itu tausif fikih mustaqilat? Jadi kategori mustaqilat ini dalam fikih itu nanti dianalogikan kemana ya gitu. Jadi penganalogian secara fikih atas barang-barang yang tadi bisa diinvestasikan. Pertama mereka menganalogikannya kepada urut tijarah atau barang dagangan. Jadi mereka menganggap oh ya udah zakat investasi ini ya nanti miripnya dengan barang dagangan gitu. Atau dianalogikan dengan nukut gitu. Dengan kenapa ya? Dengan uang ya. Kemudian yang ketiga dianalogikan dengan amwal qaniyah atau barang perhiasan lah gitu, yang misalnya yang sifatnya tuh lil abad, apa ya, lebih masanya lebih lama gitu. Atau bisa juga dianalogikan dengan aset pertanian gitu. Atau dianalogikan dengan hasil pertanian, atau dengan alat-alat perdagangan, atau juga ada 10 analogi yang biasa digunakan oleh ulama dalam mengkiaskan atau menganalogikan zakat investasi ini. Nanti akan kita bahas satu persatu. Pertama, zakat mustaqilat ya. Jadi sekarang kita baru masuk nih hukumnya nih. Sebenarnya investasi itu kan tadi ada yang bilang itu sesuatu yang baru, yang nggak ada zaman Rasulullah. Kan nggak ada zaman Rasulullah zakat investasi gitu atau zakat profesi itu kan nggak ada gitu. Nah sekarang berarti kita harus penting untuk menekankan hukumnya apa gitu. Nah di sini ada 2 qaul ulama yang mewajibkan zakat mustaqilat itu pertama hanya pada profitnya saja. Jadi yang wajib dizakati dari zakat investasi itu adalah dari profitnya saja. Ini menurut pendapat yang pertama. Jadi kalau gitu, kalau misalnya saya punya gedung yang disewakan, berarti yang diwajibin zakat adalah hasil sewaannya. Jadi uang sewanya. Kalau gedungnya itu nggak wajib dizakati. Nah, dalam hal ini nanti bagaimana haulnya, nisabnya dan lain sebagainya itu nanti menyesuaikan terhadap analogi apa yang kita gunakan. Jadi kadang apa ya suka salah kaprah gitu. Kalau kita lihat sorry to say, mohon maaf, ada beberapa lembaga yang menggunakan mewajibkan zakat investasi dan dia unggah di webnya, dia tuliskan bagaimana zakat investasi itu apa saja barang-barangnya, tapi ketika dalam penghitungan nisab dan syaratnya juga mikdarnya, kadar yang harus dikeluarkan itu tidak balance. Jadi nanti kadarnya dia makainya 2,5%, tapi kadarnya dia menggunakannya kadarnya bahan hasil pertanian. Tapi nisabnya nisab emas, nisab zakat uang gitu. Jadi itu nggak
nggak linear gitu. Jadi kayak kontradiktif gitu. Itu kebanyakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita itu. Sayang sekali, maka dari itu perlu adik-adik yang ada di sini itu betul-betul memahami, oh kalau dia misalkan menganalogikan zakat tersebut sebagai zakat perdagangan, berarti nisabnya, mikdarnya itu harus sesuai dengan zakat perdagangan. Sebaliknya, kalau dia menganalogikan dengan zakat pertanian, artinya dia juga harus tunduk dengan syarat, nisab, dan kadar yang sesuai dengan zakat pertanian, seperti itu. Nah, kemudian come back to hukum dari zakat mustaghilat ini. Tadi saya katakan ada dua. Yang pertama itu aksar hayat ya. Kalau teman-teman sering dengar bagaimana ada Majma' Fikih Islami, ada beberapa lembaga fikih Islami atau keuangan syariah yang mengkaji tentang zakat mustaghilat, dan mereka sepakat bahwa zakat mustaghilat atau zakat investasi itu diwajibkan pada profitnya saja. Adapun asetnya itu tidak diwajibkan, tidak dihitung menjadi dikeluarkan zakatnya. Jadi profitnya dipisahkan dulu, asetnya ditinggalkan, jangan dihitung. Kemudian kaul yang kedua, tentu saja ketika ada ikhtilaf pasti kaul yang kedua ini agak berbeda gitu. Dan mereka mewajibkan zakat itu, zakat itu wujub zakat tijarah fi qimatil ayan mustaghilah wa ghillatiha. Jadi dia menganalogikan zakat mustaghilah itu seperti zakat perdagangan, sehingga yang wajib dikeluarkan zakatnya itu nilai aset aslinya beserta dengan profitnya. Jadi jelas ya dua perbedaan kaul ini. Kalau orang menanyakan apa sih hukum zakat mustaghilat? Nah, sebagai seorang akademisi kita mungkin perlu menjelaskan, membeberkan, mendetailkan ini dulu sebelum kita mengambil kesimpulan mana dong yang paling roji atau mana dong yang kita pilih, mana dong yang paling aslah, seperti itu. Kemudian selanjutnya zakat hayawan, sama ya, zakat hayawan ini juga nanti ada yang menganalogikannya kepada zakat perdagangan, ada yang menganalogikannya kepada zakat hewan, ada yang menganalogikannya sebagai zakat uang, yaitu mengambil ghilanya saja dan menggunakan zakat uang. Dan ini nanti akan ya kurang lebih akan sama. Kemudian selanjutnya juga zakat ashum asyarikat, yaitu zakat investasi saham. Nah, di sini juga ada dua kaul juga, ada yang mengatakan bahwa zakatnya itu dizakati aslinya, sahamnya benar. Misalnya saya punya saham 1M dan aset profitnya misalkan 100 juta, artinya menurut pendapat yang kedua ini kita harus mengeluarkan zakat di 1M 100 jutanya gitu. Jadi di dua-duanya. Tapi ada yang juga pendapat lain bilang hanya profitnya saja. Tapi ada juga lagi yang menjelaskan bahwa oke, kita zakat aslu wal ghillah, aset dan profit, tapi kita kiaskan dengan zakat pertanian. Seperti itu, dan banyak lagi analogi-analogi yang tadi di awal sudah kita rangkumkan menjadi satu. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh ulama muasir atau apa yang diputuskan oleh Majma' Fikih Islami. Jadi nanti tolong silakan anak-anak, adik-adik dicek apa sih itu Majma' Fikih Islami gitu. Jadi kalau orang ngomongin Majma' Fikih Islami, orang ngomongin IOFI, kita langsung nyambung gitu. Itu apa gitu? Karena apa? Karena apapun hukumnya masih dia berbau-bau syariah dan keuangan syariah, itu kita akan sama-sama merujuk kepada standar-standar yang memang sudah dibuat oleh ekonom-ekonom muslim di belahan dunia manapun, termasuklah yang ada di Majma' Fikih Islami dan juga di IOFI, seperti itu. Nanti kita akan bikin sesi lain kali ya membahas tentang Majma' Fikih Islami dan IOFI. Sekarang apa yang diputuskan oleh Majma' Fikih Islami ini? Ya semacam MUI lah ya, kalau di Indonesia mungkin seperti itu. Mereka memutuskan bahwasannya ketika seseorang membeli saham dengan tujuan untuk mendapatkan profit, maka dia hukumnya seperti zakat mustaghilah. Jadi dia wajib mengeluarkan zakat dari investasinya. Walau lam yakun syarikat min zawal mustaghilat. Walaupun nanti saham yang dia beli itu adalah saham dari perusahaan yang perusahaan itu sebenarnya nggak begitu banyak asetnya gitu, nggak menghasilkan gitu. Seperti perusahaan yang nggak menghasilkan tapi dia memiliki saham, kayaknya jarang ya. Sebanyak yang kita tahu bahwa ketika kita membeli saham pasti sahamnya itu terhadap mungkin maksudnya saham gorengan kali ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah saham yang tujuannya adalah profit.
Kemudian tadi juga sudah kita singgung di awal bagaimana hak cipta, hak penemuan, buku mau apa segala macam itu juga memiliki hukumnya tersendiri, masuk dalam kategori zakat investasi. Ada yang mengatakan bahwa ada yang melujubi zakat fi hukuk ta'lif. Ada yang mereka mengatakan nggak wajib zakat kok hukuk ta'lif itu, jadi hak kekayaan intelektual itu nggak wajib dizakatin gitu, kata sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi yang wajib dizakatin itu adalah ismu tijari, karena yang memang orientasinya itu orientasi bisnis gitu. Kalau hukuk taklif misalkan hak cipta buku misalkan, itu kan kadang orang menciptakan buku nggak semata-mata untuk dapat profit gitu, nggak semata-mata untuk dikomersilkan gitu. Jadi memang kebetulan dapat, alhamdulillah, tapi tujuan awalnya tuh lillahi atau memang cuma di luar non profit lah intinya. Nah, berbeda dengan ismu tijari. Ismu tijari ini brand dan lain sebagainya. Nah, yang seperti ini itu kan memang niatnya di-create agar nanti mendapatkan profit dari situ gitu. Nah, yang seperti inilah yang wajib zakat. Ada juga kaul lain yang mengatakan ada melujub zakatnya, apapun bentuknya, mau ismu tijari, pokoknya yang sifatnya maknawi, yang hanya nggak ada asetnya yang bisa kita lihat gitu, yang bisa kita sentuh, yang non abstrak, yang abstrak, maka itu tidak wajib. Tapi ada juga yang mengatakan kaul lainnya bahwa kalau dia itu membedakan antara kalau dia untuk dimanfaatkan saja, tidak untuk dijual belikan, maka dia tidak wajib zakat, tapi kalau dia memang tadi tujuannya untuk dijual belikan maka dia wajib zakat. Nah, yang seperti ini penting gitu. Jadi ketika kalian ditanya apa hukum zakat hak cipta atau kekayaan intelektual, kan sekarang ini kekayaan intelektual itu luar biasa ya asetnya gitu. Ketika saya misalkan menemukan sebuah obat-obatan yang itu misalkan obat virus apa gitu, misalnya seperti sekarang misalkan virus pandemi COVID-19 misalkan, ketika saya yang menemukannya itu kan nilai jualnya sangat tinggi gitu, walaupun dia secara maknawi gitu, tapi nilainya bahkan melebihi yang berbentuk abstrak gitu, maka secara logika misalkan itu kita wajib menzakatinya. Nah, yang seperti ini penting gitu untuk diketahui, karena kita tidak tahu nanti kita akan berada di komunitas mana dan kita akan ditanya apa. Jadi teman-teman wajib. Yang kurang jelas boleh seperti kata Ibu katakan tadi, silahkan di screenshot, nanti boleh ditanya. Oke. Kemudian syarat wajib zakat. Apa aja sih syarat wajib zakatnya tadi? Karena menurut jumhur kan syarat wajib zakatnya